Benarkah obat-obat yang diklaim sebagai obat antivirus dapat menyembuhkan penyakit infeksi virus COVID-19? Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dulu ya, cara virus masuk ke dalam sel inang yang selanjutnya akan memperbanyak diri atau istilahnya berkembang biak yang kemudian akan menularkan ke calon-calon penderita baru. Yuk, simak video berikut ini. Bagaimana virus COVID-19 masuk ke dalam sel tubuh dan melakukan replikasi? Virus COVID-19 memiliki bagian-bagian berupa pucuk glikoprotein, hemagglutinин esterase, sampul protein, dan kumparan RNA sebagai materi genetik. Udara bebas sebagai media. Melalui jalan napas, virus masuk ke dalam sel tubuh. Mengikat reseptor ACE2, yaitu protein yang ada pada permukaan sel. Dengan bantuan enzim TMPRSS2 yang mampu membelah virus, kemudian melepas RNA-nya masuk ke dalam sel inang. RNA virus yang masuk ke dalam sel inang dikenali seolah-olah merupakan bagian dari sel inang itu sendiri. Lalu, oleh ribosom, semacam mesin di dalam sel, membuat protein lonjakan dan sebagian RNA virus yang dilepas dirubah dan disalin menjadi RNA-RNA baru. Protein-protein yang muncul kemudian mengikat RNA-RNA baru tersebut membentuk virus-virus baru yang disebut dengan proses replikasi atau perbanyakan diri, yang kemudian melepaskan diri dari sel inang untuk kembali menginfeksi sel-sel lain. Dan ada juga yang dikeluarkan oleh tubuh melalui jalan napas untuk menularkan orang lain. Sementara sel inang yang lama telah rusak dan mati. Nah, sampai di sini jelas ya cara virus melakukan perbanyakan diri dan kemudian melakukan penularan ke orang lain. Jadi virus itu berkembang biak di dalam sel-sel inang penderita. Baru setelah itu mereka menularkan kembali ke calon-calon penderita baru dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, kemudian kalau diberi obat antivirus yang katanya bisa membunuh virus, bisa menolong menyembuhkan, yuk kita tonton lagi video selanjutnya. Ketika ada antivirus masuk, antivirus tidak membunuh virus, tetapi tujuannya untuk menghambat pembentukan RNA-RNA baru. Namun, tujuan tersebut lebih kepada mengganggu, dan hasilnya adalah tetap terbentuk RNA-RNA baru, tetapi telah bermutasi, membentuk varian-varian baru virus. Varian baru inilah yang kemudian keluar dan menginfeksi sel inang baru. Jadi jelas ya, kalau antivirus itu tujuannya bukan untuk membunuh virus, tetapi mengganggu virus supaya tidak bisa berkembang biak. Tapi mengganggu juga punya konsekuensi, artinya tidak semua virus 100% akan terganggu pertumbuhannya atau perkembangbiakannya. Ada sebagian virus yang tidak terganggu, ada juga sebagian yang terganggu dan melakukan upaya perubahan pada materi genetiknya, yaitu mRNA virus, agar bertahan hidup dan tetap bisa memperbanyak diri. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan virus-virus varian-varian baru yang siap ditularkan ke orang lain
dan penjelasan ini menjadi konsekuensi logis. Nah, obat-obat antivirus yang diperkenalkan pada Anda dan yang cukup laris di pasaran bahkan sampai diborong habis, sebenarnya sudah ada jauh sebelum virus COVID-19 ini muncul, namun jarang dipakai. Karena pada kenyataannya selain harganya cukup mahal, jarang dokter yang mau memakainya karena dianggap tidak efisien dan efektif. Rata-rata obat antivirus tersebut dibuat untuk menyembuhkan penyakit flu yang memang virus penyebabnya kebanyakan adalah jenis coronavirus. Tapi pada kenyataannya tidak efisien dan efektif. Tetapi karena sudah ada, ya biarlah ada, namun tersendat perkembangannya. Ada sejumlah penyakit virus yang sudah ada dari dulu. Sebut saja penyakit-penyakit virus seperti hepatitis, demam berdarah, AIDS, polio, campak, dan masih banyak lainnya. Sampai sekarang juga belum ada obatnya. Mengapa tiba-tiba sekarang dengan seketika, dengan munculnya virus COVID-19, ada banyak ahli kesehatan yang dengan tiba-tiba juga mengklaim kalau sudah ditemukan obat virus yang ampuh untuk melawan virus, khususnya virus COVID-19. Memang benar, menurut mereka yang meneliti bahwa dengan obat-obat antivirus yang sudah ada itu bisa membasmi virus COVID-19. Tetapi itu kan kalau terjadi di luar tubuh. Apakah yang terjadi di luar tubuh akan sama ketika obat tersebut masuk ke dalam tubuh? Ada apa dengan obat-obat antivirus ini? Mari saya akan tunjukkan konsekuensi logis yang lebih ekstrim. Virus pasti 1000% mati kalau bersentuhan dengan detol. Detol adalah antiseptik. Itu kalau di luar tubuh. Nah, apakah kemudian kalau detol kita minum dapat membunuh virus yang ada di dalam tubuh? Seperti apa yang terjadi di luar tubuh? Yang ada adalah orang kalau minum detol akan keracunan dan kemungkinan besar akan mati. Klaim kesembuhan karena minum antivirus tidak berhenti sampai di situ. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mengklaim kalau antivirus COVID-19 bisa menyembuhkan. Tetapi itu baru bersifat pendapat pribadi saja, bukan berdasarkan penelitian yang tepat. So, mari kita pikir kembali ke dasar, back to basic, bahwa tidak ada obat virus yang ampuh sampai sekarang. Yang tepat adalah obati keluhan dan gejala klinis dari penderita COVID-19, serta tingkatkan imun tubuh, yaitu melalui pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang benar. Tetap tenang, jangan gusar, berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang punya semua ini, yaitu kehidupan, kesembuhan, dan kematian. Tetap sehat, taat pada protokol kesehatan, 6M, memakai masker, membersihkan diri, membatasi diri dari pertemuan, menghindari diri dari kerumunan, menunda bepergian jauh, makan makanan yang bergizi. Stay healthy, stay free.